Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 2G EGSD G dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Nah, sebelum kita melakukan eksperimen dan menjawab pertanyaan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yusuf Muhammad dengan nomor NIM 20203334. Nah, saya di sini tidak sendirian. Saya bersama 5 orang teman saya yang bernama, yang pertama, 1. Oktaviana Anissa Zahra dengan nomor NIM 20203336. Yang kedua, Ana Latifatul Hikmah dengan nomor NIM 20203337. Yang ketiga, Mahfudz dengan nomor NIM 20203338. Yang keempat, ada Dwi Lestari Yukayati dengan nomor NIM 20203339. Dan yang terakhir ada Ferry Aryani dengan nomor NIM 20203310. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan menjawab soal dan melakukan percobaan dengan konsep sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan baling-baling. Yang kedua, video meniup baling-baling secara perlahan sampai baling-baling berhenti sebagai eksperimen. Dan yang ketiga, video meniup baling-baling lebih kuat sampai baling-baling berhenti. Itu sebagai eksperimen yang kedua. Yang terakhir, setelah itu semua kita lakukan, kita akan menjawab soal pertanyaan nomor 1 sampai 4. Sebelum kita masuk ke materi, kali ini saya sebagai moderator akan menjelaskan secara umum terlebih dahulu tentang tekanan dan energi. Tekanan adalah besar suatu gaya persatuan luas. Jadi gaya itu ada tekanannya gitu ya. Terus jenis-jenis tekanan yaitu 1. Tekanan hidrostatis, itu terjadi pada zat cair. Tekanan udara yang terjadi pada udara, dan tekanan zat padat. Nah, rumus tekanan yaitu P sama dengan F per A. Itu secara umum. P sama dengan tekanan, satuannya Pascal. F sama dengan gaya, satuannya Newton. Dan A luas bidang, satuannya A atau luas. Nah, alat ukur tekanan dan cara penggunaannya: absolute pressure sensor, itu yang pertama. Yang kedua, gauge pressure. Yang ketiga, vacuum pressure sensor. Yang keempat, differential pressure DP sensor. Yang kelima, scaled pressure sensor. Nah, hukum-hukum dalam tekanan itu terbagi menjadi beberapa hukum. Yang pertama, hukum Pascal. Nah, hukum Pascal atau yang dikemukakan oleh Blaise Pascal mengemukakan bahwa hukum Pascal berbunyi: tekanan yang diberikan zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Nah, yang selanjutnya hukum Archimedes. Jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya yang disebut gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkannya. Akibatnya, ada gaya apung berat benda dalam zat cair akan berkurang. Benda yang diangkat dalam zat cair akan terasa lebih ringan dibandingkan diangkat di permukaan darat. Yang ketiga, hukum Boyle. Pengemuka hukum Boyle yaitu Robert Boyle, yang lahir pada tahun 1627 dan sampai 1691, telah melakukan penelitian yang untuk mengetahui hubungan antara tekanan dan volume gas pada suhu yang konstan.
Dari hasil penelitiannya, ia menyatakan bahwa hasil kali tekanan dan volume gas dalam ruangan tertutup adalah tetap atau konstan. Nah, penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya mata kapak dibuat tajam ujungnya untuk membelah kayu, alas sepatu dibuat lebih lebar untuk memperkecil tekanan sehingga memudahkan berjalan kaki di atas salju. Nah, yang selanjutnya usaha dan energi. Usaha yaitu energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Nah, selanjutnya usaha dilakukan oleh gaya konstan, itu sudah termasuk tadi pengertian energi. Energi adalah kemampuan melakukan usaha. Di sini energi dibagi menjadi beberapa macam, yaitu energi kinetik, energi potensial bekas, energi mekanik, energi panas, dan energi lainnya. Nah, di sini terdapat hukum kekekalan energi. Jadi gini, pada suatu tertentu benda akan memiliki energi atau gaya tertentu, dan pada suatu titik tertentu benda akan memiliki energi dan gaya terendah gitu. Pertama, alat yang digunakan yaitu gunting dan cutter. Bahannya sedotan dan botol bekas. Potong sedotan 5 cm. Kemudian lem ke sedotan yang besar. Ditiup-tiup supaya cepat kering. Sambungkan lagi ke sedotan yang lain supaya lebih panjang. Potong botol plastik dengan menggunakan cutter. Setelah terpotong, gunting membentuk seperti baling-baling. Audio Jungle. Setelah digunting sebagian, lipat keluar botol plastik yang digunting. Nah, sudah jadi. Kemudian potong sedotan kecil ukuran 4 cm. Setelah dipotong, lem ke baling-baling yang sudah jadi tadi.
sudah kering, sambungkan ke sedotan yang buat jadi penyangga. Pastikan baling-baling bisa berputar. Saya akan menjelaskan bagaimana keadaan baling-baling sebelum ditiup. Jadi sebelum ditiup, keadaan baling-baling plastik diam. Kenapa begitu? Nah, karena baling-baling plastik tersebut tidak mendapatkan suatu energi yang membuat baling-baling plastik tersebut mampu bergerak. Salah satu contohnya tidak adanya energi angin yang berubah menjadi energi kinetik, sehingga baling-baling tidak mampu bergerak atau hanya diam. Jawab pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana keadaan baling-baling setelah ditiup. Keadaan baling-baling kertas setelah ditiup yaitu berputar karena adanya angin yang menggerakkannya. Tiupan angin menerpa potongan karton yang ditekuk. Kemudian angin mengalir melalui celah potongan karton. Dengan demikian, baling-baling kertas tersebut dapat berputar pada porosnya. Kamu dapat memainkan baling-baling kertas tersebut sambil berlari. Dengan berlari, kamu memaksa udara tenang menabrak celah udara pada potongan karton. Oleh karenanya, putaran baling-baling kertas semakin kencang. Bagaimana keadaan baling-baling jika ditiup lebih kuat? Di sini saya akan menjelaskan kenapa kincir itu dapat berputar. Kincir angin dapat berputar karena angin akan mendorong kincir atau baling-baling sehingga kincir tersebut dapat bergerak. Jadi keadaan baling-baling jika ditiup lebih kuat, maka baling-baling tersebut akan berputar lebih kencang. Hal ini dikarenakan hembusan angin yang mengarah ke baling-baling itu tekanannya lebih kuat. Jawab pertanyaan nomor 4. Apa yang menyebabkan baling-baling tersebut berputar? Setelah melakukan percobaan tersebut, kita ambil kesimpulan bahwa penyebab baling-baling berputar adalah udara yang keluar dari mulut, di mana kecepatan putar baling-baling itu juga dipengaruhi oleh kecepatan udara. Semakin cepat udara yang menerpa baling-baling tersebut, maka kecepatan baling-baling tersebut dalam berputar pun akan semakin kuat. Sekian dari penampilan kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.